yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan buka ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh hadir kembali di tempat ini Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau di tempat ini. Kami rindu akan Tuhan. Dan satu hal kami percaya, ketika kami dengan hati yang menanti-nantikan Engkau, kami percaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami mau menghadap hadirat-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat bertemu dengan Engkau. Urapi setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya nama Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan di tempat ini. Kami boleh nyatakan rasa rindu kami melalui pujian ini. Oh Yesus, mari saudara kita akan buka ibadah pagi hari ini dengan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Untuk jemaat bangkit berdiri. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
Apa kabarnya hari ini? Kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di sekeliling kita pasti ada siapa? Tuhan. Kita percaya. Kiri kananku ada Tuhan. Nanti saya kesini berarti Bapak Ibu Saudara pasti kesini, oke? Kiri, kanan, sekeliling, lalu ada Tuhan. Kita mau bergerak untuk Tuhan. Amin. Ya. Mari saudara kita pujikan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan takkan gentar menghadapi semua musuh. Mari saudara, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan, ku berpasrah kepada Yes, amin. Di dalam Tuhan siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan berlindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Mari saudara, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Yes, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Bagi petugas yang menjalankan persembahan, kami persilahkan maju ke depan dan akan dilanjut oleh persembahan pujian pria GPDI Hosana. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhimu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah datang penuhiku. Puji nama Tuhan. Sungguh persembahan dari suara Bapak pria GBD Osana yang sangat luar biasa. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami akui bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu sendiri. Hanya Engkau yang menopang kami, karena Engkaulah harapan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan.
pernah lepaskan kehidupan kami. Tuhan selalu menuntun di dalam setiap hari. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selai diramu-Mu takkan terjatuh, dan seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan seumur hidupku. Mari jemaat saat Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai rambut-Mu takkan terjatuh, dan seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Patut kami bersyukur Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah, sungguh baik, sungguh dahsyat luar biasa Engkau bagi kami. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai, melindungi, menjaga kami siang dan malam, dan memberikan kekuatan bagi kami oleh kuasa Rohul Kudus-Mu untuk kami tetap ada di dalam kebenaran dan kekudusan Allah, sehingga oleh kuasa Rohul Kudus-Mu memungkinkan kami pada pagi hari ini untuk kembali datang masuk dalam hadirat-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah hadir melawat kami melalui pujian yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan.
Terima kasih atas tahta anugerah-Mu Tuhan. Dalam hidup kami yang saat hari ini, kami sangat perlu Engkau, butuh Engkau Tuhan. Terima kasih khususnya kehadiran-Mu melalui firman Allah. Kami haus lapar akan Engkau Tuhan. Kami perlu siraman air dari sorga untuk menyejukkan, menyegarkan, memuaskan hati iman jiwa kami dalam menghadapi masa-masa sulit di akhir zaman ini. Hanya oleh kebenaran firman-Mu kami tetap tegak berdiri di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah memuji memuliakan Tuhan. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Sucikan segenap hidup kami, urapi kami, hamba-Mu dan jemaat-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dan rencanakan melalui firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan, kemurahan dan kasih Tuhan izinkan kita kembali bersama-sama untuk kita ada di dalam rumah Allah, bukan karena kekuatan kemampuan kita dan bukan karena kebetulan, tapi karena kita tahu menghargai waktu yang Tuhan berikan, kesempatan berikan dalam hidup kita tidak akan terulang kembali. Puji Tuhan, baiklah kita menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 5 dan ayat 15 dan 16. Saudara nanti di rumah baca seluruh pasal itu supaya tahu alur cerita firman Allah pada pagi hari ini. Ayat pasal Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lebih baik kita baca bersama-sama supaya rata ya. Berkat kita terima bersama, lawatan kita terima bersama. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ayat 15 dan 16, 2, 3. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya,
dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Haleluya. Minggu yang lalu kita telah membahas pasal yang ke-15. Firman Allah pada pagi hari ini kami memberi tema meresponi perjanjian Allah dengan iman. Meresponi perjanjian Allah dengan iman. Saudara, merespon berarti menanggapi, tanggap. Kalau bahasa Jawa ini mudeng, ya, mudeng, ngerti, ya, tanggap, ya. Orang yang meresponi atau menanggapi, saudara, berarti ada reaksi. Setelah mendengar segala sesuatu, menerima segala sesuatu, yaitu ada reaksi. Ada reaksi, tidak tinggal diam, pasif, apatis, melempem ayem, tetapi bergerak, saudara. Dalam Yesus Kristus, di sini Allah kembali menampakkan diri kepada Abraham dan menyatakan diri. Allah menampakkan diri, memperlihatkan dirinya kepada Abraham dan memberikan suatu penyataan kepada Abraham. Penyataannya apa? Allah menampakkan diri dan Allah menyatakan diri kepada Abraham sebagai Allah yang maha kuasa. El Shaddai. Saudara, kalau berbicara tentang perjanjian, di mana sering saya sampaikan berkali-kali, Alkitab kita itu mengatakan yaitu perintah dan janji. Ayat 12, pasal 12, Allah memberikan perintah kepada Abraham. Isi perintahnya yaitu supaya Abraham keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan Ur Kasdim, tempat kelahirannya, tempat dia dibesarkan, sampai berkeluarga. Dia harus keluar, tinggalkan Ur Kasdim, pergi ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Tempat itu Abraham belum pernah lihat dan belum pernah tahu. Pokoknya kamu keluar, aku akan memberikan satu tempat. Pergi ke satu tempat, ya, dikatakan tempat itu yaitu tempat tanah Kanaan, dan tempat itu tempat perjanjian. Tanah Kanaan itu tanah perjanjian. Saudara, pada waktu Abraham mendengar itu, Abraham belum pernah pergi ke Kanaan. Abraham belum pernah lihat bagaimana Kanaan itu. Lebih enak Ur Kasdim atau Kanaan, lebih makmur Ur Kasdim atau Kanaan, dia tidak tahu. Tetapi yang luar biasa, Abraham, dia nurut. Karena Abraham, dia percaya firman Tuhan.
dia nurut, dia percaya firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan oleh firman itu pasti terjadi. Amin. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, diucapkan oleh mulut Tuhan pasti terjadi. Kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Sekarang bagaimana saudara? Tuhan telah memberikan perintah bagi saudara. Tertulis dalam salah satu hukum Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Halo? Tapi bagaimana saudara pada hari Sabat? Padahal Tuhan katakan Tuhan menguduskan dan Tuhan memberkati. Kalau Tuhan memerintahkan dan kita mau melakukan, yang kita dapat apa? Berkat. Bukan kutuk. Halo? Itu perintah. Dia keluar. Apakah pada waktu dia keluar langsung dia sampai ke Kanaan? Tidak, dia harus berjalan menuju ke Kanaan itu. Dia melewati lembah, gunung, jurang. Dia melewati tanah kering, tanah tandus. Saudara, ya, saudaraku kasih dalam Kristus, itu perintahnya dia lakukan. Kristen, aku percaya Tuhan, katanya percaya Tuhan pasti diberkati, pasti. Kok kami harus mengalami masalah terus? Masalah silih berganti berdatangan. Tapi saudara, kalau Tuhan perintahkan, satu hal yang menjadi tema tahun ini, Allah kita itu Immanuel. Allah kita Immanuel tetap menyertai saudara, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Allah menyatakan diri kepada Abraham sebagai Allah Maha Kuasa El Shaddai. Tujuannya apa? Untuk menguatkan imannya, kuat kokoh. Sering saya katakan saudara, dan tak bosan-bosan menjadi orang Kristen madep, mancep, mantep saudara. Sekali Kristus tetap Kristus. Percaya firman Tuhan, tetap percaya firman Tuhan saudara. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus ini, sekalipun Abraham harus melewati berbagai macam masalah, apa yang dia lewati begitu dia keluar dari Ur Kasdim, dia mengalami kelaparan. Siapa yang pernah kelaparan? Halo? Saudara, nggak ada makanan. Loh, katanya Tuhan akan memberi tanah Kanaan limpah susu madu, tapi kenapa dia kelaparan? Ini yang dihadapi saudara, dia mengalami kelaparan. Ini yang pertama yang dihadapinya. Jadi berbagai-bagai masalah, peristiwa, kesulitan, kesukaran. Tadi yang pertama adalah kelaparan. Selanjutnya saudaraku kasih peristiwa apa lagi? Setelah dia kelaparan, dia harus berpisah dengan ponakannya. Karena apa dia berpisah? Abraham seorang yang dewasa, dia ngalah dengan keponakannya. Daripada terjadi pertengkaran, lebih baik dia pisahkan diri dari Lut, dari saudara. Dari kecil Lut ini orang tuanya meninggal dan diambil anak angkat oleh Abraham dari kecil sebagai anak, tetapi sekarang dia pisah. Ada perpisahan. Mengapa saudara? Menghindari perkelahian, menghindari pertengkaran, sehingga Abraham harus ngalah.
Orang dewasa harus ngalah. Yang enggak ngalah, istilahnya apa? Orang yang ngalah mesti dikasih oleh Allah. Maaf saudara, istilahnya waras ngalah katanya. Berarti yang enggak mau ngalah itu enggak waras. Yang waras sehat, berpikir sehat, hatinya sehat, semua sehat, ngalah, menghindari pertengkaran, dia pisah. Dan saudara tahu, sedikit saya sampaikan di sini, ini anak muda saudara, ya, akhirnya dia pisah. Lalu dia mengambil, dia melihat dengan mata jasmani di lembah Yordan seperti Taman Eden. Dia pilih tempat itu. Dan bertahun-tahun dia hidup di situ. Di situ dia kumpulkan harta, dia menjadi kaya raya. Dan selebihnya tanah itu, selebihnya biasanya yang dipilih yang terbaik. Berarti sisanya itu adalah pilihan Abraham. Tetapi apa yang terjadi saudara? Abraham tinggal ambil sisanya, selebihnya. Bertahun-tahun Lut dia mengumpulkan harta, hanya sekejap mata habis, selesai, entek harta bendanya. Itu kalau melihat dengan mata jasmani, kelihatannya indah, kelihatannya baik. Ini dunia itu seperti itu, akan habis, akan. Saudara, jangan kita punya pandangan seperti Lut, tapi pandangan seperti Abraham. Nunggu perintah Tuhan untuk kita melangkah dan berjalan. Abraham, apa yang menjadi pilihan Abraham saudara? Kekal selama-lamanya sampai hari ini yang ditempati oleh Israel itu, amin. Tanah yang subur makmur di sana. Haleluya. Berpandanganlah seperti Abraham. Selain dari itu saudaraku, setelah pisah dia harus menghadapi musuh. Berlawanan dengan musuh, perang dengan musuh. Musuhnya 8 raja. 8 raja. Dan Abraham ini punya anak buah cuma 318 orang. Tetapi yang luar biasa, dalam peperangan itu dimenangkan oleh Abraham, amin. Jumlah tidak menentukan. 8 raja, berapa ratus, berapa ribu tentara. Musuh Abraham hanya dengan jumlah 318. Karena apa saudaraku kasih? Abraham disertai oleh Immanuel. Amin saudara. Abraham pada waktu menerima perintah Tuhan usianya berapa tahun? Pada waktu Abraham menerima perintah Tuhan usianya berapa tahun? Berapa? Berapa? 99. Wah, berarti saya cerita mulai awal nggak mudeng saudara. Pasal 12 itu 75. Minggu yang lalu telah saya sampaikan, saiki wis lali. Ya apa meneh? Saudara, ada pendeta begini ya. Agak panjang, 1 jam nanti. Seorang pendeta tua khotbah minggu itu dia khotbah tentang iman.
Minggu besok lagi 3 kali berturut-turut khotbah sopodo khotbah. Diprotes kalau jemaat. Pak Pendeta itu pernah belajar Alkitab, khotbah podo tentang iman aja. Dia bilang gitu. Lantas pada waktu diprotes, khotbah saya 3 kali iman ini ngerti tidak? Ditanya satu persatu dari khotbah pertama, kedua, sebelum khotbah ketiga. Gak iso sing jawab. Lawang khotbah siji lho, gak nyandak. Jaluk khotbah akeh katanya gitu. Wong khotbah tentang iman satu aja nyandak kok yang lain. Nah, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus 75 dia terima perintah Tuhan, dia lakukan. Lantas saudara, di mana dia nunggu selama berapa tahun? Minggu yang lalu lali meneh rupani. Nunggu berapa tahun? Minggu yang lalu pasal 15, minggu yang lalu halo. Oh, tak ulangi lagi besok minggu khotbah pasal 15. Umur 65. Berarti nunggu 15 tahun. Pada waktu dia putus asa nunggu janji gak teko. Menanti itu memang membosankan. Tuhan memberikan perjanjian, diingatkan lagi. Kalau perjanjianku, janjiku pasti ditepati. Apa pada waktu 85 tahun Ishak lahir? Nah, sekarang ini kedua kali Tuhan memberikan perjanjian penyataan kepada Abraham. Abraham, aku kilo Tuhan kuasa, berkuasa. Abraham usia berapa sekarang? 99 baru hari ini, pasal 17 ini. Berarti berapa tahun dia menunggu lagi belum terjadi janji Tuhan? 14 tahun. 4 nunggu janji Tuhan gak teko-teko. Saudara mungkin begitu dengar firman berapa minggu yang lalu, kok tidak ditepati janji. 24 tahun janji Tuhan. Saudara berapa minggu, berapa hari, berapa detik sudah bosan. Mengapa bosan? Wong lali. Firman Tuhannya lupa. Nah, saudara kasih damai. Dia menunggu janji Tuhan, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi di sini selanjutnya tadi dikatakan bahwa Abraham menghadapi banyak masalah. Pertama, kelaparan. Kedua, dia harus pisah dengan keponakannya. Ketiga, dia harus mengalami peperangan. Yang ketiga, saudaraku kasih, yang sangat fatal, mengambil jalan pintas, tidak sabar. Tadi saya membaca sabar subur, tidak sabar hancur masuk kubur. Apa tindakan yang keliru, yang salah besar? Disodori oleh Sarah, wis iki lho pembantu ambilen. Pembantu ini orang Mesir. Saudara, saya mendapat satu pelajaran yang rupanya Hagar itu anak Raja Firaun. Karena saking nakale diserahno Abraham, didiken anak ini. Saudara,
Makanya pada waktu dia yaitu jadi mempunyai anak wani sama berani dia anak raja, jadi pembantu. Ini kesalahan fatal, kesalahan yang sangat keliru, jalan pintas. Banyak saudara aku bergumul, aku sungguh-sungguh sudah diberkati lewat tol aja sing. Tahu maksud saya? Usaha saya sepi. Kok ndak ono sing beli, usaha saya begini. Jalan tol. Apa itu jalan tol? Pergi ke orang pintar, pergi cari pelaris, pergi ke orang kedukun. Aku umurku sakmini kok gak payu-payu yo. Tapi orang Kristen ada seperti itu. Kok gak payu-payu yo aku. Apalagi Joko, sing wedok joki saudara ya. Perempuan. Saudara, dia pergi. Rebo yang lalu disampaikan oleh Ibu Gembala, saya menangis saudara. Dia pertama 2 kali, saudara, tak ingat loh. Pertama dia bilang sebelum datang ke sini, saya datang ke sini ini masalah anaknya. Beres enggak beres. Lah kok balik lagi saudara? Habis saya bilang kawan, doa saya tadi tidak ada arti. Doa saya tadi berarti saya berdoa, saya berdosa sama Tuhan. Datang ke gereja minta doa, kami doakan, kami dalam nama Yesus semua ikatan. Mari duduk, akan sudah keluar dari gereja, lunga meneh nang wong iku. Mau apa saudara? Ini jalan pintas. Akibatnya sampai sekarang kan antara Ishak dan Ismail, saudara menanggung kan? Kita kan menanggung semuanya. Itu yang akan nanggung nanti anak cucu saudara, saudara yang berbuat, anak cucu cicit saudara. Berbahaya. Haleluya. Saya tegas tentang hal ini sebab saya latar belakang saya okultisme. Saya tahu itu. Sebab saya baca firman Tuhan itu kekejian Tuhan, najis bagi Tuhan. Saya tidak mau najis, menajiskan Tuhan. Saya tidak mau keji di hadapan Tuhan. Madep, mantep, mancep hanya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Kok siji loro sih kok. Nah, tetapi yang sangat luar biasa, saudara, meskipun demikian, janji Tuhan tidak bisa dibatalkan. Amin. Janji Tuhan tetap berlaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau saudara mau masih lakukan itu urusan saudara. Tanggung sendiri akibatnya. Saudara, janji Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tuhan tetap punya pendirian, tetap menepati janjinya. Allah mau melepaskan belenggu dosa. Allah melepaskan Abraham dari keputusasaan, diganti dengan sukacita, dengan pengharapan, dan menepati janjinya. Saudara, jadi di antara saudara yang mau dilepaskan dari belenggu dosa, Tuhan pasti tepati janjinya. Pasti diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan. Saudara, ya,
Janji Allah pasti digenapi. Tidak ada janji Tuhan yang yaitu tidak digenapi. Dikata tidak ada yang gagal yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi ada beberapa hal salah. Dikatakan Tuhan menyatakan, aku Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Tetapi ada syarat. Yang pertama, untuk hidup tidak bercela, tidak cacat, saudara. Ya, tidak cacat, tidak noda sedikit pun, saudara. Tidak meragukan firman Tuhan sedikit pun. Tidak ada keraguan akan firman Tuhan. Selalu percaya akan firman Tuhan. Hidup tidak bercela itu tidak aib. Bersih, utuh, lengkap, komplit, saudara. Contoh Kejadian pasal 6 ayat 9. Mari kita baca. Tolong mungkin putra bisa membacakan ayat ini. Kejadian pasal 6 ayat 9, berdiri dengan suara yang keras. Ya, ayo putra. Kejadian 6 ayat pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Benar dan tidak. Terus di antara tetangga kanan kiri, masyarakat, bangsa dan negara. Terus Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. amin. Inilah hidup tidak bercela seperti Nuh. Saudara tahu zaman Nuh, dosanya sampai ke langit sana, bertambah-tambah sampai ke hadirat Tuhan. Maka kalau dosa masih kecil dibiarkan. Kalau sudah numpuk-numpuk sampai sundul baru hukuman. Tapi sebelum hukuman Tuhan itu memberi peringatan, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Diingatkan. Firman Tuhan demikian pula saat ini mengingatkan saya dan saudara. Kalau diingatkan terus, tidak mau seperti Fir'aun, ya terakhir hukuman. Tuhan memberi kesempatan kepada zaman Nuh 120 tahun untuk bertobat, untuk hidup benar, tapi disia-siakan bagi orang banyak. Nuh sekeluarga menghargai. Dia hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Tuhan, serawung dengan Tuhan. Makanya saudara, kalau hidup bergaul dengan orang benar akan jadi benar. Saudara, ya, bergaul dengan yaitu orang yang baik akan jadi baik. Apa kita tidak boleh bergaul dengan orang yang jahat? Tergantung iman saudara mampu tidak. Mampu tidak. Kalau tidak mampu terseret, terbawa, saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Ini Nuh, meskipun dia sekitar Nuh semua dia berbuat jahat, berbuat dosa, makan, minum, mabuk, teler, sempoyongan, tidak karu-karuan hidupnya. Nuh tetap hidup benar, tidak terbawa. Saudara, kawin mengawinkan, kawin cerai, kumpul kebo, kumpul wedus. Ada yang nikah dengan wedus itu, ya. Berarti bukannya kumpul kebo tapi kumpul wedus. Nuh tetap hidup dalam kebenaran, bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau bergaul dengan Tuhan, sifat Tuhan pasti mengalir, menular. Amin. Saudara mau ditulari sifat Tuhan, bergaul dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoa, beribadah.
sehingga sifat Tuhan itu datang dalam hidup yaitu Nuh. Ini kita baca lagi Filipi ya pasal 2 ayat 15. Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mau jadi bintang? Bintang itu tempatnya di mana? Kecuali bintang laut ya. Jangan jadi bintang laut. Di atas bercahaya pada waktu bercahaya pada waktu malam. Siang kelihatan bintang. Jadilah orang Kristen di tengah-tengah kekelaman dan kegelapan menjadi terang, berdampak dan berpengaruh di lingkungan saudara. Kemarin saya sama istri saya sama Theo dengar firman Tuhan, apa itu? Dengan jangan membawa apa itu, apa kemarin lupa saya. Tolong ingatkan Theo, mana Theo? Apa? Jangan membawa kabar busuk, menakutkan. Jadi membawa kabar baik, bintang bercahaya. Anak-anak rewel di dalam, bawa keluar, oh lihat bintang itu, jadi diam tenang. Amin. Saudara, demikian pula sekarang dunia ini sedang kacau balau, saudara akan membawa ketenangan. Kita di tengah-tengah dunia yang bengkok dan berbalik, saudara tidak boleh melok bengkok. Saudara, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tadi dikatakan sebagai anak-anak Allah, punya dampak hidup seperti Allah, kasih kebenaran. Saudara, dan ini yang pertama, janji Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, saudara, selalu berjalan, saudara, di hadapan Allah. Jadi berjalan di hadapan Allah artinya berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya apa? Saudara, kalau sudah bergaul dengan Allah, saudara menyadari bahwa Allah itu hadir. Amin. Saudara menyadari kehadiran Allah selalu ada dalam hidup saudara. Kehadiran Allah selalu ada dalam hati saudara. Ya. Sehingga kalau Allah itu hadir dalam hati saudara, saudara tidak akan berani berbuat dosa, tidak berani berbohong, tidak berani menipu, tidak berani. Kalau karena Allah bersama dengan kita, saudara, tidak berani menfitnah, tidak berani mencela, mencemooh, mengutuk, mencaci maki, tidak berani. Tidak berani menyembah berhala, tidak berani pergi ke dukun, tidak berani pergi ke orang pinter. Karena apa? Hidup di hadapan Allah, berjalan dengan Allah. Saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, diteruskan apa enggak, saudara? Nama Abraham dan Ishak diubah.
Rupanya ini cara Tuhan untuk menggenapi janjinya bagi umatnya, harus ada perubahan, direnovasi, ya, harus direnovasi, di-upgrade kita. Namanya Abram. Namanya Abram juga artinya mulia. Abram itu apa? Mulia. Ya, dalam ayat yang kelima tadi pasal Kejadian pasal 17 ayat 5. Abram itu namanya mulia, artinya mulia, artinya mulia. Demikian pula dikatakan Bapa yang besar. Bapa yang besar. Itu Abram. Mulia. Tetapi mulianya itu di hadapan manusia. Mulianya secara jasmani. Padahal Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang rohani terlebih. Sebab apa? Abram dipersiapkan untuk menurunkan, yaitu di mana Yesus Kristus, hal yang rohani. Saudara, bukan tubuh, diubah menjadi Abraham. Bapa dari banyak orang. Beda enggak, saudara? Bapa yang besar sama Bapa dari banyak orang, ada bedanya enggak? Besar sama banyak, beda enggak? Besar, ya, saya ambil contoh. Ini besar, ya kan? Besar, ya. Berarti berapa? Kalau banyak 100, 1000, makanya beda. Tuhan mau memperbanyak hidup saudara, keuangan saudara, usaha saudara, mau diubah hidup saudara. Jangan oh ini aku dapat yang besar, cuma satu besar, merasa sudah puas. Tapi Tuhan akan memberikan banyak. Itu apa? Itu janji Tuhan, amanat agung Allah yang pertama kepada Abraham, beranak cucu penuhilah bumi. Amin. Bukan besar satu, tetapi banyak. Saudara, ini yang kedua, saudaraku kasih Sarai. Sarai artinya apa? Putriku. Ku itu banyak. Halo? Putriku. Saudara, diubah menjadi Sarai. Sarai. Hanya dihilangi i-nya saja, jadi Sarah. Saudara, aku kasih artinya apa? Tadi putriku, sekarang yaitu putri raja. Putri raja, saudara, atau putri bangsawan. Beda enggak, saudara? Halo? Beda putriku. Putrinya Ibu Diana, ya kan? Ibu Diana bangsawan. Oh iya, dari keraton, saudara, ya. Oh ini Bu Diana, Bu Dina, Bu Indah. Ya, beda enggak? Putriku itu berarti putri rakyat biasa. Tapi ini dari putri bangsawan, keturunan raja. Kedudukannya beda. Ada gelarnya, kalau perempuan RR. Kalau laki-laki RS.
Raden Mas, ya kan? RM atau R Raden, itu keturunan raja, saudara. Nah, kedudukannya mau terangkat, saudara. Doa berkat saya mendapatkan ayat itu, setiap berdoa saudara diangkat lebih tinggi. Nah, ini saya ingin seperti ini, saudara. Dia jadi permaisuri, amin, saudara. Nah, makanya saudaraku kasih janji Tuhan pasti digenapi. Apa itu? Tentang keturunannya menjadi bangsa yang sangat besar, baik jasmani dan rohani. Bangsa yang besar, Ishak, Yakub, Israel secara jasmani. Tetapi secara rohani, saudara, yaitu semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan adalah keturunan Abraham. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayo kita baca ayatnya. Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4 ayat 16-17. Tolong Ica bacakan ayat ini dengan suara yang keras. Roma pasal 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Amin. Ayat yang ke-16 tadi dengan jelas kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bukan untuk Ishak, Yakub, Israel. Amin. Tetapi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat dalam perjanjian lama, tetapi bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, hidup dalam perjanjian baru. Amin. Sebab Abraham adalah bapa kita semua secara rohani. Haleluya. Tuhan nyatakan hari ini kepada kita semua sebagai Allah yang Maha Kuasa. Galatia kita tambah lagi pasal yang ketiga ayat 29 dan ayat yang ke-14. Galatia pasal 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Amin. Dan berhak menerima janji. Siapa yang percaya Yesus keturunan Abraham. Yang di luar, ini kita percaya firman, saudara. Amin. Jelas ya. Ayat 19, siapa yang membuat kita ini jadi keturunan Abraham? Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanji. Yesus yang membuat kita jadi keturunan Abraham, berhak menerima janji Abraham. Amin, saudara. Aku kasih dalam ini penyataan Allah
Allah yang Maha Kuasa El Shaddai. Allah itu berkuasa, Allah itu kuat, Maha Kuasa, berarti tidak ada yang menandingi kekuasaannya. Makanya saudara, kalau saudara masih menghadapi segala sesuatu, saudara mau menghadap kepada itu orang yang berkuasa di sini, saudara berdoa, punya Tuhan yang lebih kuasa. Amin saudara. Jangan takut saudara. Saudara-saudara, dikatakan Allah yang Maha Kuat. Kita ini penuh dengan kelemahan, kekurangan. Aduh, aku tidak mampu menghadapi masalah silih berganti. Ini kebutuhan numpuk semua. Nah, saudara lemah, kita punya Allah yang Maha Kuasa. Pagi hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan saudara. Dakung kasih Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mengalahkan. Amin. Dia pencipta, membuat tidak ada menjadi ada. Tiada barang yang mustahil bagi Dia. Allah yang Maha Kuasa juga lembut saudara, ya, yang memelihara kita semua anak-anaknya dan mengerti permasalahan saudara, peduli dengan saudara hari ini saudara. Dan Dia Allah Maha Kuasa itu ada di tengah-tengah kita, menyatakan kuasa yang besar dalam kehidupan saudara yang mau melakukan tidak bercela hidup sebagaimana tadi dikatakan berjalan sama dengan Tuhan. Mau diubah hidup secara berpikir saudara, hidup saudara. Saudara tidak usah lama-lama, kemarin sudah masih percaya dukun, menyembah berhala, berhenti hari ini. Kalau saudara mau terima Allah yang Maha Kuasa, tinggalkan semua itu, percaya Yesus, mantap hanya kepada Yesus Kristus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Kami jemput semua untuk berdiri menghadap hadirat Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Ya Allah Maha Kuasa ada di tengah-tengah kita. Kepada Abraham, pagi ini Allah menyatakan diri kepada saya dan saudara. Haleluya. Apa yang terjadi di hidupku di hari-hari ini, kita punya Allah yang menjaga kita. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, bersama kita. Yesus
melindungi kita. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku jemaah. Mari angkat kedua belah tangan saudara, serahkan hidup saudara, permasalahan saudara kepada Allah Maha Kuasa. El Shaddai ada di tengah-tengah kita. Terima kasih yang besar. Kami beri kesempatan saudara berdoa, utarakan beban masalah pergumulan saudara kepada Tuhan. Hanya musik song leader singer pujikan pujian ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan telah menyatakan diri kepada Abraham El Shaddai. Tuhan menyatakan diri kepada jemaat GBI Sana Kali Putih pagi hari ini. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Yesus. Haleluya. Musik song leader singer pujikan ini. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Saudara sudah selesai berdoa, kita pujikan pujian ini. Bagi yang masih berdoa, berdoalah kepada Tuhan.
kasih Kristus Ibu Nunuk dan berdoa. Kita semua nyanyi dengan iman. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu sudah mengoreksi di dalam setiap kehidupan kami, agar kami tetap beriman hanya kepadamu Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa sumber segalanya hanya ada di dalam Engkau. Yakinkan pada kami Tuhan, bahwa di dalam setiap kehidupan kami hanya Engkau yang mampu memberikan perubahan. Engkau yang mengubahkan di dalam setiap kehidupan kami, untuk semakin hari Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu sudah Engkau meteraikan di dalam hidup kami, menjadi penuntun di dalam setiap kehidupan kami, menjadi pendidik di dalam setiap kehidupan kami, sehingga menjadikan kami hidup semakin hari semakin melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan Kau pakai untuk menaburkan firman Tuhan, memberkati setiap apa yang sudah hamba-Mu lakukan, dan memberkati setiap apa yang hamba-Mu rencanakan. Dan kami yakin Tuhan bahwa rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi para petugas kami persilakan untuk maju ke depan untuk menjalankan kantong persembahan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Ku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
dalamnya. Luangkanlah pujian, tinggikan namamu. Dengan ngendang ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Saya mohon waktu sebentar. Jadi persembahan saudara untuk kabel snack sudah dilalar, belum dipasang. Nah ini rupanya saya buat ini, saya dikasih contoh. Rupanya ini salah ya saudara. Seharusnya ini bukan menghadap ke sini, ini menghadap ke atas. Ya, dalam ini ada kabel ya. Ini ada lebih kabel 20 meter. Ya, seperti ini nanti. Jadi ini semua. Jadi ini untuk yang jack ya di sini, sana nanti untuk yang mixer ya. Jadi seperti ini modelnya. Nah, setelah saya buat kemarin hari Jumat setengah hari selesai. Ya, tapi rupanya salah ya. Jadi ini nanti katanya ini menghadap ke atas, jadi bisa dibongkar. Jadi ini hasil persembahan saudara ya, masuk 6.600.000, tapi ya masih ya ada kekurangan untuk beli jack. Jadi jack, beberapa jack juga kami harus ganti. Untuk yang kabel-kabel itu 5, jacknya itu lodok, sudah kami beli semua. Jadi ini perlu saya sampaikan juga supaya saya transparan. Jadi ini sudah disolder semua. Ini ada 16 jack ya, kabel. Baik untuk drum itu 7, untuk musik 4 ya, dan untuk mic itu 5. Nah sudah selesai, tinggal nyetel. Makanya sudah dibuat seperti ini. Sementara mungkin bisa pakai ini. Nah tinggal para ahlinya kami serahkan kepada ahlinya untuk nyetel. Sudah kami siapkan para ahli-ahli yang menguasai sound system. Bagi saudara, jangan saudara sembunyikan itu. Bagi saudara yang punya ahli elektronika ya, tentu elektronika. Nah ini mari kapan silahkan, kalau bisa minggu depan sudah bisa kita pakai, kita coba ya. Jadi seperti itu, puji Tuhan. Jadi nanti kabel yang sebelah itu ada paralon 2 itu sudah tidak ada. Itu saudara lihat itu kabel tinggal 1 hitam segini, nanti udah dilalar. Sebelah situ tinggal hanya 1 ya. Seperti itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih buat dukungan korban saudara, khususnya doa ya. Ini karena doa, pertama dasar doa ya, saudara digerakkan untuk semuanya ini. Jadi sudah kita sedikit demi sedikit ya, kita akan ya untuk memperbaiki semuanya. Terima kasih kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang memacu kita untuk kita lebih mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan kita semua terberkati melalui kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan, doa kami
Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Sebab apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Risto Adi, persembahan keluarga Bapak Pangabean. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Magda. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah tumapel. Jam 6 ibadah pria. Hari Sabtu jam 10 ada doa puasa, doa dimulai jam 10. Jam 6 sore doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Senin, Selasa doa malam dimulai setengah 7 dan sebentar untuk mengisi pujian minggu kelima yaitu pelayan-pelayan Tuhan. Oleh sebab itu sebentar kami mohon untuk tinggal sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk latihan untuk minggu berikutnya. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk Jumat jam 6 malam pria, saya mohon yang merasa pria ya, yang merasa pria untuk datang besok ya. Karena apa? Karena masih banyak hal-hal sebagai pria yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Jadi tolong kalau sing wanita sudah berjalan, tolong pria. Jadi oh saya pria ya. Jadi harus jam hari Jumat jam 6 kita akan bicara-bicara. Kenapa? Karena sebagai pria itu banyak sekali memang tugas yang harus dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya kalau ada kematian, khususnya kalau ada kematian ya Bapak Ibu, tolong hal itu adalah dipegang oleh nanti ada seksi-seksi yang akan yaitu mengerjakan. Oleh sebab itu saya mohon ya Bapak atau saudara-saudara untuk jam 6 hari Jumat kita bisa datang di tempat ini. Amin. Bagaimana Bapak pria? Pria yang ada di atas semangat. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Pengumuman ini jelas ya Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan jelas. Sebentar pelayan-pelayan yang isi ujian minggu mohon nanti untuk tinggal sebentar untuk kita berlatihan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, janjimu seperti fajar. Kita bangkit berdiri, kita mohon Bapak Adi Stefanus berdoa sebelum doa berkat.
tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Hinggamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Oh, Bapa kami dalam surga, terima kasih Yesus. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, tapi kami Tuhan dapat apa yang sudah kami dapat pada siang hari ini, biarlah tidak boleh berlalu. Biar firman-Mu boleh tertanam di hati kami, boleh berakar, berbuah, dan kami boleh memberkati sesama kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat ibadah sepekan yang akan kami kerjakan, Tuhan Yesus, dari hari Rabu, Jumat, kembali lagi ke hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima Tuhan kasih, Yesus memberkati Tuhan Yesus, keluarganya juga Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat seluruh pelayan-pelayan sudah melayani kami. Kiranya Engkau yang memberkati, di pemain musik, singer, song leader, multimedia, overhead, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Juga berdoa buat aparat yang sudah menjaga keamanan dalam ibadah kami, Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa di dalam
syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.